Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan berjumpa kembali kami bersama sahabat Matematika Channel kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk melanjutkan berbagi dalam edisi spesial, yaitu kupas tuntas soal-soal prediksi penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester untuk materi aritmetika sosial untuk episode yang ketiga, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa Anda pahami dengan baik dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya dengan seksama untuk episode yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas soal-soal pra PTS dan pra PAT materi aritmetika sosial matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 5. Erik mendapat untung 15% dari harga pembelian suatu barang. Jika untung yang diperoleh Erik tersebut adalah Rp75.000, maka harga pembelian barang tersebut adalah titik. Kita selesaikan dengan menggunakan kaidah perbandingan senilai. Yang ditanyakan adalah harga beli atau modal. Karena modal dalam rupiah ditanyakan, belum tahu, kita misalkan X, persentasenya 100. Data yang diketahui adalah keuntungannya sudah lengkap baik rupiah maupun persen. Sehingga kita tidak perlu menulis data harga jual karena tidak dibutuhkan dan juga tidak menjadi perantara untuk mendapatkan nilai tertentu. Cukup dengan data ini langsung selesai karena perbandingan senilai. Kita gunakan kaidahnya, yaitu X dikali 15 sama dengan 75 dikali 100. Kita tulis X adalah hasil kali dari 75.000 dikali 100 dibagi 15. Hasilnya sama dengan 500.000. Jadi harga belinya adalah Rp500.000. Sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana. Lebih singkat yang jelas. Jawab B. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju dan 15% untuk lainnya. Ana membeli sebuah baju seharga Rp75.000 dan sebuah tas seharga Rp90.000. Maksudnya harga labelnya. Jumlah uang yang harus dibayar Ana untuk pembelian baju dan tas tersebut adalah. Penyelesaian di sini ada dua jenis barang yang diskonnya berbeda. Diskon adalah pengurangan harga atau potongan harga. Kita cari dulu harga bayar untuk baju. Harga semula baju adalah Rp75.000. Harga semula kita anggap sebagai harga pokok. Karena diskonnya dalam persen, maka harga pokok atau harga semula ini juga kita nyatakan dalam persen. Kita tulis harga semula dalam rupiah Rp75.000, dalam persen 100%. Karena dia kita pandang sebagai harga pokok. Pokok selalu 100% sebagaimana modal. Kemudian mendapatkan diskon 20% yang nilai rupiahnya belum tahu.
kita tidak akan mencari berapa rupiah nilai diskonnya, akan tetapi kita akan langsung ke berapa harga bayarnya. Sekali lagi, ini keuntungan kita menggunakan cara dua, yaitu menggunakan perbandingan senilai. Kita langsung harga bayar yang belum diketahui, kita misalkan X, kemudian persentasenya, karena harga pokok dalam persen 100% mendapatkan diskon atau potongan harga 20%, maka bayarnya adalah 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. Harga bayar dalam persen adalah 80%. Hubungan rupiah dan persentase adalah perbandingan senilai. Kita selesaikan dengan kaidah perbandingan senilai, yaitu X kita kalikan dengan 100 sama dengan 75.000 kita kalikan 80. Kita tulis. Nah, kalau sudah terbiasa langsung mudah karena caranya akan konsisten selalu seperti itu. Terus X sama dengan 6 juta dibagi 100. 6 juta adalah hasil kali dari 75.000 dikali 80. Hasilnya 60.000. Nah, harga bayar baju adalah Rp60.000 dari harga semula Rp75.000. Harga bayar baju sudah kita dapatkan. Berikutnya kita akan mencari berapa harga bayar untuk barang yang kedua, yaitu tas. Kita data untuk tasnya, harga semula 90.000, persentasenya 100%, diskonnya 15%, tidak akan kita cari nilai rupiahnya. Kita langsung ke harga bayar yang belum diketahui. Kita misalkan dalam rupiah adalah Y dan persentasenya 100%, mendapatkan potongan 15%, menjadi 85%. Merupakan perbandingan senilai. Kita gunakan kaidah perbandingan senilai, yaitu Y dikali 100 sama dengan 90.000 dikali 85. Kita tulis 100Y sama dengan 90.000 dikali 85. Y sama dengan 7.650.000 dibagi 100 sama dengan Rp76.500. Harga bayar tas adalah Rp76.500 dari harga semula Rp90.000. Nah, kalau pertanyaannya berapa uang yang harus dibayar anak untuk pembelian baju dan tas, tinggal kita jumlahkan. Harga pembayaran baju Rp60.000 tadi ditambah dengan harga pembayaran tas Rp76.500 sama dengan Rp136.500. Jawabnya adalah C. Soal nomor 7. Saiful mendapat hadiah undian sebesar Rp75 juta dengan dikenai pajak 25%. Jumlah uang yang diterima Saiful setelah dipotong pajak adalah ... Penyelesaian. Pajak dinyatakan dalam persen. Besar hadiah sebelum dipotong pajak kita beri nama hadiah semula, dalam rupiah adalah 75 juta. Kita nyatakan dalam persen 100% karena kita pandang sebagai nilai pokok, nilai semula. Kemudian dikenakan pajak dalam rupiah belum tahu dan tidak perlu kita cari. Dalam persen 25%.
Yang ditanyakan adalah besar penerimaan setelah dipotong pajak. Maka kita langsung ke terima. Kita misalkan dalam rupiah adalah X, sedangkan dalam persen adalah persentase pokok atau semula dikurangi persentase pajak sebagai potongan. 100% dikurangi 25% adalah 75%. Kita gunakan kaidah perbandingan senilai dari data yang unsurnya lengkap dan data yang salah satu unsurnya diketahui. Untuk data pajak, kita hanya menggunakan persentasenya sebagai jembatan dari persentase hadiah semula ke persentase penerimaan. X kali 100 sama dengan 75 juta dikali 75. Kita tulis 100 dikali X sama dengan 75 juta dikali 75. X sama dengan 5.625.000.000 dibagi 100, hasilnya 56.250.000. Jadi besar hadiah yang diterima Saiful adalah 56.250.000. Nah, simpel kan? Dan dari soal ke soal, langkah-langkahnya, caranya selalu sama. Sehingga kita tidak perlu berpikir banyak cara. Mencari ini caranya begini, mencari itu caranya begitu. Tidak perlu. Nah, ini keuntungan kita menggunakan cara dua. Yaitu menggunakan ilmu perbandingan senilai. Jawab C. Soal nomor 8. Harga pembelian 2 karung beras adalah Rp500.000 jika setiap karung tertulis bruto 25 kg tara 2% dan beras tersebut dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, maka persentase keuntungan yang diperoleh pedagang adalah penyelesaian. Yang pertama, kita tentukan dulu berat neto. Karena penjualan beras ini eceran atau per kilogram, berarti kita harus tahu berat netonya dulu dari 2 karung beras itu. Bruto 2 karung adalah 50 kg karena setiap karung brutonya 25 kg. Berat bruto kita anggap sebagai nilai semula, kita beri dalam persen 100%. Kemudian tara dalam kilogram belum tahu adalah 2%. Pak, 2% kan untuk 1 karung. Kalau 2 karung, 2% ini adalah dari total barang. Ketika barangnya sudah dikalikan 2, yaitu 25 kg kali 2 sama dengan 50, maka persentasenya tidak boleh ikut dikalikan, nanti ganda. Dia otomatis nilainya akan membesar mengikuti dari hasil perkalian barangnya. Maka di sini juga tidak 200%, tetap 100% walaupun 2 karung. Paham? Baik, saya ulangi. Berat bruto 2 karung 50 kg, persentasenya adalah 100%. Tara untuk 2 karung adalah 2%.
kita akan menghitung berat neto, berarti kita nyatakan neto sebagai X kilogram yang belum diketahui, dan dalam persen adalah 100% dikurangi 2% sama dengan 98%. Ingat, tara itu adalah bisa berupa wadah dari suatu barang, dalam hal ini karungnya, bisa juga mungkin penyusutan atau yang lain. Intinya tara itu pengurangan dari berat semula. Nah, kita hitung berapa kilogram berat netonya. Lagi-lagi kita gunakan kaidah perbandingan senilai. Jadi kita kerjanya begitu terus, sehingga dengan kita mengerjakan beberapa soal, insya Allah kita akan langsung secara otomatis langkah-langkah itu akan tertanam di dalam benak kita. Kita ulangi. X dikali 100 sama dengan 50 kg dikali 98. Kita tulis 100 dikali X sama dengan 50 dikali 98. X adalah 4.900 dibagi 100 sama dengan 49. Artinya bahwa berat neto 2 karung adalah 49 kg. 49 kg inilah beras yang real kita jual, bukan yang 50 kg. Karena 50 gram ini adalah berat beras beserta karungnya. Tidak mungkin kan kita jual beras, karungnya juga kita potong-potong lembut, kita campur dengan berasnya. Wah, nanti kita akan kehilangan pelanggan, dan itu perilaku tidak terpuji. Tidak boleh, ya. Nah, berat neto sudah kita dapatkan, yaitu 49 kg. Berikutnya kita tentukan persentase keuntungannya berapa. Nah, kita harus tahu harga penjualan. Beras tadi dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, sementara realnya beras yang kita jual adalah 49 kg. Berarti 49 dikali 12.000 sama dengan Rp588.000. Ini hasil penjualan kita. Sedangkan modal kita adalah Rp500.000. Jelas untung karena harga jualnya lebih dari harga modal. Keuntungan adalah selisih dari harga jual dengan modal, sama dengan Rp588.000 dikurangi Rp500.000 sama dengan Rp88.000. Kita konsisten dengan cara 2, yaitu menggunakan kaidah perbandingan senilai. Maka kita data modal dalam rupiah adalah Rp500.000 diketahui dalam soal. Kemudian dalam persen modal selalu 100%. Keuntungan dalam rupiah Rp88.000 yang baru saja kita dapatkan. Dalam persen belum diketahui dan akan kita cari. Kita misalkan Z persen. Kemudian kita gunakan kaidah perbandingan senilai, yaitu 500.000 dikali Z sama dengan 88.000 dikali 100. Saya biasakan yang bertemu variabel atau huruf kita kalikan terlebih dahulu. 500.000 dikali Z sama dengan 88.000 dikali 100, sehingga Y sama dengan 8.800.000
800.000 dibagi 500.000, nolnya 5 kita coret, 88 dibagi 5 adalah 17,6. Jadi persentase keuntungan adalah 17,6%. Sehingga jawabnya adalah iya, D. Demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, maka Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda membutuhkannya. Insya Allah akan bernilai amal soleh. Jangan memandang remeh untuk berbagi kebaikan kepada orang lain, sekalipun tampak kecil dan sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang mungkin kita anggap kecil, sederhana, bahkan kita remehkan, tetapi dia adalah luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita dan untuk sesama. Sampai berjumpa pada episode kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.